Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk peran yang pertama, saya berlaku sebagai seorang coach dan Pak Lukisna sebagai seorang coach saya. Langsung kita mulai, Pak ya. Oke. Iya, iya Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukisna, apa kabar hari ini, Pak Lukis? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik Pak Wahyu. Ini lama nggak ketemu sama Pak Wahyu ini. Uh, Iya lah. iya Pak. Tambah sehat Pak ya. Alhamdulillah Pak, sama saya juga sehat Pak. Ya. Oke, gini Pak. Oke, kita ini punya ada waktu Pak. Kita pakai coaching dulu. Mungkin waktu kita ada sekitar 15 menit ini Pak ya. Iya. Kira-kira dalam proses coaching ini apa yang pengen kita diskusikan nih Pak? Kita saling sharing saja di sini Pak ya. Kira-kira Iya. Pak ada permasalahan atau Ya, apa yang ingin bicarakan? banyak sekali Pak. Ini saya punya masalah Pak. Cuma saya ini tujuannya kan mencari partner untuk menyelesaikan masalah saya ini, solusi lah kita Pak, supaya kita itu merasa berkurang beban untuk menanggung masalah ini Pak, kalau ada yang membantu gitu Pak, tujuannya Pak. Apa masalahnya Pak ini kira-kira? Ini saya ceritakan Pak, masalah saya itu di sekolah aja Pak, yang baru-baru ini kan begini Pak, saya itu wali kelas IPS Pak, kelas 3. Masalahnya itu ada anak itu Pak yang bandelnya nggak ketulungan lah, bandelnya itu. Jadi saya itu strateginya sudah berbagai macam untuk mengatasi anak itu, sudah saya terapkan, tapi masih nggak mau berubah. Nah, itu yang menjadi masalah. Ada 3 anak sih Pak, yang 2 itu sudah bisa teratasi lah dengan strateginya. Tapi yang satu ini masih belum selesai Pak. Anaknya itu nggak mau masuk sekolah itu Pak. Padahal sudah kelas 3. Nah itu Pak masalah saya Pak. Jadi masuk enggak itu. Nah itu yang menjadi masalah yang saat ini mau saya ceritakan itu Pak. Jadi sekarang permasalahan Bapak tuh punya siswa yang jarang masuk gitu Pak ya, kadang-kadang masuk, kadang-kadang tidak gitu ya. Ya itu Pak, itu yang jadi pemikiran saya saat ini. Sebelumnya Bapak sudah tahukah alasan kenapa anak itu tidak turun sekolah Bapak? Ya itu yang Alasannya saya tanyakan itu berbagai macam alasan Pak, berbelit-belit alasannya itu ya, sakit lah, ya ada ketiduran lah, ada ya macam-macam lah Pak. Cuma saya itu sudah menasihati Pak, sudah saya panggil anaknya, tapi masih tetap Pak. Nah, jadi ya tujuannya pada siang hari inilah kita pecahkan lah, siapa tahu bisa terselesaikan. Ini saya tanya sebentar dulu Pak ya. Mungkin berarti siswa itu kira-kira dalam waktu jangka 1 bulan itu berapa tingkat kehadirannya tuh Pak? Dalam sebulan itu tingkat kehadirannya hanya 50%. 50% aja. Nah, itu banyak sekali alasannya ya. Kalau kita sakit sih kita maklumi, tapi kadang yang menjadi sangat prihatin itu dia nggak sakit tapi nulis surat sakit. Nah, itu yang prihatin itu. Sering membohongi guru lah. Nah, dibohongi, nggak sakit ngaku sakit, bikin surat sendiri. Zaman sekarang itu kadang kirim WA Pak, WA saya di cek aja ini suratnya Pak. Padahal ya saya tanya infonya itu nggak sakit Pak, tidur kayaknya. Sementara ini hal-hal yang sudah Bapak lakukan apa tadi? Yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi siswa ini sebelumnya apa yang sudah Bapak lakukan? Untuk yang 3 anak itu Pak, sudah saya panggil, ya sudah saya nasihati. Pertama sih saya nasihati, masih bandel juga, tapi saya nggak kehilangan akal, langsung orang tuanya saya panggil ke sekolah Pak. Jadi yang 2 itu sudah saya panggil orang tuanya, terus itu sudah selesai juga Pak, sudah alhamdulillah ada perubahan karena dinasihat. Karena gini Pak, masalahnya itu kadang orang tuanya itu nggak tahu anaknya itu suka bolos, suka
berangkat dari rumah, terus apa itu di sekolah nggak ada, itu orang tuanya nggak tahu. Terus saya panggil lah orang tuanya itu ke sekolah. Akhirnya saya temukan sama anaknya. Nah, itu baru tahu apa itu, tahu perbuatannya itu kan saling menutupi lah itu dengan orang tuanya itu. Jadi orang tuanya menganggap sekolah, anaknya nggak ada di sekolah. Jadi guru-guru itu banyak melapor, Pak. Itu masalahnya. Oh, itu yang dilakukan untuk yang 2 orang tadi, Pak, ya? Untuk yang Ya, 1 orang sudah yang Bapak heeh? yang 1 orang belum berhasil ini, Pak. Oh, Satu belum. orang. Eee, mungkin gini, Pak, tadi kan permasalahannya berarti anak ini tidak ada, kalau bisa saya tangkap dari pembicaraan anak ini, anaknya tidak ada semangat sekolahnya gitu, Pak, ya? Iya, 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 iya. Tidak ada semangat sama sekali. Kemudian untuk yang 1 orang tadi sudah Bapak hubungin kah orang tuanya atau belum, Bapak? Nah, ini rencananya itu memang belum, Pak. Tapi dulu saya wali kelasnya kelas 1 itu sudah saya panggil. Ini kan beruntung, Pak, karena saya itu sudah jadi wali kelas itu berturut-turut anak itu aja. Makanya dari kelas 1 wali kelasnya saya, kelas 3 ini kembali ke saya. Karena kemarin kelas 2 dipegang guru lain, dia nggak sanggup, Pak. Dan saya pun sebetulnya sudah nggak sanggup, tapi apa boleh buat lah. Wakatur masih mempercayakan saya aja gitu. Jadi masih belum saya panggil, Pak. Itu makanya saya tuh mau cari solusi dengan Pak Wahyu ini gimana. Ini kira-kira tadi, Pak, tadi kan dari permasalahan Bapak tadi, Bapak sudah coba panggil anaknya dinasihati belum mempan juga, kemudian bilang Bapak, tadi Bapak, memanggil orang tuanya belum 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 ini juga. Nah, kira-kira dari segi mana lagi nih, Pak, solusi apa yang bisa Bapak kasih untuk minimal anak itu punya semangat gitu, Pak, punya semangat untuk mau sekolah lagi tuh. Kira-kira solusinya gimana tuh, Pak? Selain memanggil tadi. Kira-kira Ya dari gini, Pak. nah, Jadi mungkin karena ini saya itu kan lagi PPG, jadi intensitas untuk pendekatan itu mungkin berkurang, itu saya akui aja. Nah, mungkin setelah selesai kegiatan saya PPG itu mungkin intensitasnya bisa ketemu anak dengan apa itu durasi waktu yang sering gitu, sehingga nanti saya punya solusi sih mungkin ya. Solusinya kira-kira dengan pendekatan yang lembut, dengan eh, apa itu kontrol emosional yang terkontrol, sehingga kita dan anak itu punya rasa kedekatan yang baik. Nah, mungkin cara itu, Pak, ya yang bisa saya lakukan nanti. Oke, tadi mungkin bilang Bapak kan mungkin pendekatan persuasif dengan siswanya gitu, Pak, ya, proaktif dengan siswanya. Kan mengingat tadi kesibukan Bapak nih, katanya tadi ikut PPG, kemudian ikut PGP ini, Bapak sini tidak ada waktu terkontrol. Iya, iya, Pak. Di antara teman-teman Bapak atau di sekolah Bapak, ada nggak kira-kira sosok yang bisa bantu Bapak gitu? Oh, iya, iya. Bisa meringankan, bisa menggantikan posisi Bapak sementara. Iya. Ya, saya itu sudah berkolaborasi dengan teman-teman, minta bantuan dengan Wakasisnya terutama. Terus kita menggandeng itu juga, Pak, guru BK-nya. Kan ada guru BK itu yang saya ajak untuk menyelesaikan masalah ini ya, karena saya sendiri terbentur kesibukan ya. Begitu menangani anak itu saya terus terang aja harus mengajak rekan-rekan dan teman-teman, terutama Wakasis atau guru BK, Pak, itu, Pak. Dan sudah saya laporkan juga ke kepala sekolah, ini solusi yang tepat itu kan. Ya harus kita selesaikan secepat mungkin lah, supaya tidak berlarut-larut, karena ini mau ujian, Pak. Iya, iya. Oke, jadi dari ketiga solusi Bapak tadi kan ada ada 3 solusi kalau saya lihat tadi. Yang pertama itu mengajak lebih intensif lagi berhubungan dengan siswanya, mengajak dari hati ke hati, Pak, ya. Kemudian Iya, iya. kedua mengajak kolaborasi dengan guru BK. Iya, guru BK. Lanjut berkolaborasi juga dengan kepala sekolah. Kira-kira, Pak, dari 3 solusi ini nih, yang mana yang kira-kira Bapak pengen lakukan duluan nih?
yang paling mungkin yang bisa Bapak capai dulu nih, yang bisa dalam waktu dekat ini Bapak lakukan tuh kira-kira yang mana tuh Pak? Yang pertama yang saya lakukan itu nanti yang jelas saya akan melakukan pendekatan ke anaknya dulu. Saya panggil. Terus yang kedua nanti ya kita berusaha berkomunikasi dengan orang tuanya lah dalam waktu dekat ini, supaya ya seperti tadi, kalau anak itu ada perhatian dari bapak ibu guru, terus orang tuanya, karena orang tuanya juga sibuk kerja Pak, makanya kurang memperhatikan kelihatannya. Karena itu masalahnya gini Pak, ini masalah nyatain bapaknya itu sudah cerai dengan bapaknya. Nah, dia tinggal dengan neneknya gitu. Terus bapaknya sibuk kerja, mungkin ya waktunya kurang untuk memperhatikan anak itu. Makanya nanti kan saya melakukan pendekatan dulu dengan anaknya. Nah, setelah itu orang tuanya Pak dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan nanti setelah ada kelonggaran saya lakukan ya pendekatan yang segera mungkin ini. Berarti Bapak tuh yang pertama kali Bapak lakukan, saya melakukan pendekatan persuasif dengan anaknya Pak ya. Iya, iya. Mungkin. Ya, mungkin dari sini Bapak sudah bisa mengambil kesimpulan atas solusi Bapak ya, oleh Bapak sendiri tadi dari yang pertama Bapak mendekatkan diri dengan siswanya dulu gitu Pak ya, kemudian berkomunikasi. Baik Bapak, mungkin itu saja untuk proses coaching hari ini. Ini saya tunggu nanti kabar baiknya Pak, gimana setelah mungkin kalau waktunya bisa ditentukan Pak, kira-kira kapan ada waktu luang untuk bisa bicara berdua dengan anak muridnya mungkin nanti. Oh iya Pak, itu sebelum ujian semester ini Pak, tanggal 30 kan ujiannya ya, kira-kira tanggal 29 lah. Tanggal 29 kita panggil lagi ya. Kita melakukan pendekatan itu supaya bisa mengikuti ujian Pak, ujian semester ini. Bagus, mantap berarti Pak. Oke. Berarti nanti kita ketemu proses coaching selanjutnya mungkin Pak ya, sekitar tanggal 29, mungkin tanggal 2 atau tanggal 3 nanti kita lakukan coaching lagi. Saya ingin dengar gimana hasilnya setelah Bapak melakukan pendekatan dengan siswa tadi nanti. Masalah tadi Pak ya. Ya, terima kasih Pak atas itu bantuannya untuk memecahkan permasalahan saya ini Pak. Terima kasih banyak. Ini terus terang mengurangi beban saya Pak. Iya, sama-sama. Pikiran dari ya, terima kasih Pak. Ya.